Orang-orang bakal langsung kepo, Mas tolong di-cut ya, beneran ini. Pak, apakah pet promote dan endorse masih tidak bagus? Bukan, pet promote sama endorse menurut saya itu masih bagus, hanya sistemnya saja. Apakah mungkin per 1 orang, 1000 orang ini mereka bakal order? Jawabannya tidak. Wow. Itu masa yang pakai tulisan ekstrim dari tadi itu udah angkat tangan. Mbak Rahmi mau tanya, Ya. kira-kira rancangan ke depannya Mbak Rahmi apakah akan terus lewat bazar ke setiap kota atau tetap online store? Oke, strategi ya. Oke, strategi ya. Sebenarnya saya jujur ya ini ya. Yang saya share ke teman-teman, ini sudah saya pikirkan sejak 2018. Tour Bazar Makaron ID tahun 2020, ini sudah saya pikirkan dari 2018. Kenapa kok baru diaplikasikan sekarang? Kenapa kok baru tur sekarang gitu ya Mbak? Karena masih banyak ide yang belum saya keluarkan. Intinya, untuk kedepannya Makaron ID apakah hanya Tour Bazar? Jawabannya tidak. Saya next kedepannya, kalau sekarang bazar Makaron itu paling besar apa? Harvest ya? Harvest. Saya pengen di sampingnya Harvest. Aminin dong. Amin. Next kedepannya saya nggak cuma tour aja. Tour ini adalah program yang saya sudah program list Makaron di tahun 2018 kemarin. Dan memang temponya memang saya jatuhkan di tahun 2020 ini. Gitu. Jadi trik saya sudah kemarin, baru memang di list saya itu triknya ini. Ada memang saya gongkan di tahun 2018 ini. Next kedepannya nggak cuma ini aja, gitu Mas. Sudah ada sebenarnya. Oke. Gitu. Siap. Lanjut next. Ekstrim Mbak, yang ini Mbak. Ini yang ekstrim. Dari yang ekstrim. Pokoknya bajunya tulisannya ekstrim soalnya. Monggo Ya. Mas. Mbak, saya tertarik cerita mengenai reseller yang tadi belum sempat diceritakan. Jadi apa yang membuat reseller tertarik untuk bergabung, iming-imingnya apa? Terus yang kedua, ini yang terpenting, apa tipsnya untuk maintenance reseller supaya dia nggak keluar-keluar? Biasanya sering produknya teman-teman ini dapetin reseller gampang, tapi ya keluar masuk cepat sekali mereka. Makasih. Mas, sampean tanya kayak gitu, ada reseller saya di sini Mas. Nggak apa-apa, saya share biar juga. nggak keluar resellernya. Nggak, memang saya dan reseller saya di sini ada 2 teman-teman reseller saya, dan memang saya nggak pernah mandang reseller ya, karena itu hanya istilah kayak kata aja sebenarnya reseller, tapi sebenarnya mereka itu kayak gini, saya bikin Makaron, saya pengen nunjukin sebenarnya anak milenial itu nggak cuman bisanya nyusahin. Sebenarnya anak milenial itu dia bisa bermanfaat juga. Nah, di situ saya pengen nunjukin kalau ayo siapa milenial entah itu siapapun, ayo kita bisa bareng-bareng maju. Kita bisa bareng-bareng menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau untuk reseller dan dropship ya Mas ya, biar dia nggak keluar, saya bikinkan mereka grup. Program saya memang tahun 2020 ini saya tour bazar sama aktifin reseller dan juga dropship. Kata papa saya itu gini, Dek, kamu itu manusia biasa, kamu gak bisa di-copy. Artinya kamu harus mengajari orang biar orang lain itu bisa seperti kamu. Berarti gimana? Reseller dan juga dropship saya masukkan di suatu grup, ada Telegram. Ada 2 reseller saya, VIP dan juga VVIP. Saya bedakan, kalau yang VIP ini biasanya masih minimal order berapa, kalau yang VVIP ini yang saya pertahankan. Nah, nanti yang dari VIP dia bisa naik ke VVIP dengan minimal order. Nah, ketika yang VVIP ini, itu saya bakal bimbing ke mereka, saya share story Instagram saya, apapun yang ada di Makaron ID saya limpahkan kepada reseller, biar mereka bisa seperti saya. Mereka ordernya bakal tetap di saya. Nggak lari. Contohnya kok kan kalau story bisa aja mereka ambil Makaron dari orang lain. Nggak juga. Kok bisa? Ketika saya posting story, menu yang saya omongkan itu adalah menu yang ada di Makaron ID saja. Masa ada kuncinya di sini? Ketika mereka ambil di orang lain, bisa nggak
Bisa, terserah. Tapi adakah yang memang kekeluargaannya seperti kita? Adakah yang memang ketika diri saya ajarkan ke teman-teman, maksudnya apa yang ada di Makaroni ID itu harus ada di akun kalian. Masuk udah sampai sini? Agak bulat ya? Ya maaf gini. Masuk tapi agak bulat, enggak apa-apa. Saya kadang bingung juga sama ide-ide saya. Kadang ide saya itu, iya saya tuh suka nongkrong di kafe, ala milenial banget. Di kafe, saya di pojok, nyolokin ini, colokan cas, saya kerja. Saya mikir strategi apa besok-besok. Sebenarnya reseller dan juga dropship ini ide saya dari tahun 2017. Baru saya aktifin sekarang. Kenapa? Saya kuatkan dulu benteng saya. Kalau benteng saya nggak kuat, goyah. Nah gimana caranya biar mereka nggak lari? Saya menjadikan mereka keluarga, Mas. Saya ajarin ide-ide gila saya kepada mereka. Bukan ajarin, istilahnya apa yang saya terapkan, itu saya mencoba untuk menerapkan juga ke mereka. Istilahnya gini, saya hari ini posting Aqua di Instagram. Foto Aqua ini saya share juga ke reseller dan VIP, reseller dan dropship saya. Ini ada foto, kalian posting juga. Masuk enggak? Terus kemudian agak siang jam 10 saya nge-review tisu. Tisu ini bagus dan lain-lain. Review saya ini saya share juga di reseller dan juga dropship. Posting kalian. Kata bapak saya balik lagi, saya nggak bisa di copy, tapi saya bisa mengajari. Allah tuh aku ini nggak bisa di copy, di fotokopi, di template ini, jadi aku tuh nggak bisa. Tapi saya bisa ngajari orang. Tapi kamu bisa membimbing orang untuk bisa seperti kamu. Jadi apa yang saya lakukan, saya terapkan ke reseller dan juga dropship. Seperti itu, karena apa? Ketika saya jalan, mereka juga bakal jalan. Bingung saya bahasanya. Masuk nggak tapi ya? Masuk. Siap. Ya, seperti itulah intinya. Oke, aman Mas? Lanjut. Oh itu nanti setelah Mas yang merah baru yang di ujung baru Ibu yang ini. Dapat Bu. Lanjut. Hah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang jualan kulaan di tempat buat izin sendiri seperti itu. Terus yang kedua ukuran KPI budget marketing seperti apa, misalkan endorse ke artis A dengan spending segini, apakah ada KPI-nya saya harus menghasilkan omset seperti 10 kali lipatnya misalkan seperti itu. Mungkin itu aja Mbak. Langsung saya jawab, Makaroni dia adalah bazar tunggal. Jadi ketika saya bazar di Sidoarjo, di lapangan itu, jadi samping-samping saya nggak ada yang bazar ya, cuman Makaroni dia aja. Jadi cuman saya tok, Makaroni di tok. Terus untuk budget, langsung ya saya singkat, kalau untuk budget itu saya memang ngebudgetin sebenarnya. Jadi kalau budget itu promosi, kalau untuk bisnis, promosi itu karena saya memang via Instagram, promosi penjualan itu selalu saya budget. Jadi misalnya karena saya via sosial media khususnya Instagram, jadi setiap bulan itu ada budget. Contohnya gini, budget promosi saya itu adalah 10 juta, umpamain. Kalau teman-teman mah pasti sudah lebih, amin. Kalau saya misalkan 10 juta, nah 10 juta ketika saya mau bazar ke kota Solo, ya sudah 10 juta ini untuk kota Solo. Kenapa kok seperti itu? Karena terus orderan online nggak jalan dong, jangan salah. Ketika saya bazar, saya bilang tadi, saya bisa menciptakan kolam. Jadi budget 10 juta saya habis di kota Solo, tapi orderan saya jalan dari 3 kolam. Masa udah sampai sini? Kalau kayak gitu nggak efektif Mbak Rahmi, uang saya banyak kok. Misal 10 juta untuk promosi di kota Solo aja, saya punya 20 juta lagi, 10 jutanya untuk saya promosi di yang lainnya, boleh enggak? Boleh banget. Kalau menurut saya, kalau yang lebih efisien tumplek nih, blek ente-entean. Ya kan? Tapi dipikir, maksudnya dipikir itu kayak nggak semuanya langsung ke satu orang, biar banyak. Akhirnya masuk followers banyak, orderan jalan dari sana sini, seperti itu. Dikatakan efektif ngendorse ke selebgram itu KPI-nya berapa kalinya, misalkan untuk mendapatkan omset segini, misalkan 10 juta keluar saya minimal dapat 50 jutanya, ada KPI-nya enggak?
Ada. Kalau di Makaron ID tuh 10 juta nggak langsung satu orang loh ya. Saya pecah. Jadi saya pecah-pecah, misal 10 juta nih. Saya pakai aja 500.000, budget saya 10 juta. Jadi kan saya banyak 20 orang tuh. Mas udah sampai sini. Jadi enggak saya tumplekkan ke satu orang, blek. Kalau memang saya pengen ada satu icon, maksudnya satu mahkota, saya tambah lagi biasanya budgetnya. Tapi enggak memecah yang 10 juta orang ini, 10 juta untuk 20 orang ini. Mas udah? Untuk omsetnya? Kalau omsetnya, saya memang memang saya sebisa mungkin memang lebih banyak dari 10 juta ini. Biasanya semakin banyak kita mengeluarkan uang untuk promosi, semakin banyak kita mendapatkan. Ini ya udah gitu aja ya intinya nanti kalau. Oke, Mbak yang di belakang sudah dapat mic? Silakan. Iya, itu Mbak yang di belakang yang pegang yang gendong baby. Ya ini ini yang simpel banget nih. Yang pertama dapat ide buat makaron dari mana, Mbak? Terus yang kedua di awal-awal mulai itu kalau jualan di IG ada nggak follow customer seperti follow dong Kak, follow back dong Kak gitu. Itu kan yang kalau FLF gitu ya. Iya, kalau ini kan yang udah sekarang. Kalau dulu awal-awal kayak gitu nggak? Kalau dulu itu kenapa saya jualan makaron? Karena saya itu anaknya suka yang unik-unik. Gitu saya dulu tuh sebelum saya jual makaron itu saya mikirnya itu 2 bulan. Ini saya share juga kayak kata Mas Samdeka itu keren banget. Beliau mikirnya berapa tahun ya? Setahun ya? 2 tahun ya beliau. Saya mikirnya 2 bulan. Jadi dulu tuh sambil cerita dulu tuh saya kuliah pagi pas saya 1. Saya punya teman namanya Ica. Saya datang ke Ica. Ica, saya pengen jualan. Ya wes ya, dodolan ae, lapo ngomong. Teman saya emang cuek banget. Saya mau jualan, Cak, tapi aku mau jualan yang jarang orang jual, jarang orang tahu, jarang orang jual, jarang orang tahu dan orang yang belum banyak yang jual gitu. Apa Al gitu, kerudung aja. Yaudahlah, coba aku jualan kerudung. Saya pulang, kuliah malam pulang, saya cari di Instagram supplier kerudung Jawa Timur. Saya bukain di Instagram, di Google, saya bukain semuanya. Dapat. Saya balik lagi ke Ica, Cak, saya nggak jadi jualan kerudung. Kata dia, kenapa? Kerudung banyak banget yang jualan, Cak, kata dia gitu. Ya terus mau apa? Anu aja, baju aja lo bagus. Ica bilang kayak gitu. Oh baju ya Cak, yaudah baju, saya pulang. Malamnya saya cari lagi nih data-datanya, yang jualan baju itu siapa aja gitu saya cari. Terus saya balik lagi ke Ica, Cak nggak jadi jualan baju. Kenapa? Ternyata jualan baju itu banyak saingannya. Saya pusing nanti kalau banyak saingannya. Bisa sih Cak sebenarnya aku ngalahin mereka. Contohnya bukan ngalahin, lebih ke ngejar mereka gitu loh. Ngejar ketertinggalan saya yang saya belum punya apa-apa, belum punya bisnis. Itu bisa, cuman saya bakal ngoyo gitu. Kasarnya gini, teman saya lari dari Surabaya ke kota Solo itu dari sekarang, dari malam ini. Lari mereka. Saya baru nyusul besok 1 bulan lagi, otomatis bakal lebih dia dulu sampainya kan. Saya bisa nggak ngejar si teman saya yang lari? Bisa, tapi saya larinya harus lebih kenceng. Mas udah sampai sini? Nah, ketika sudah seperti itu, saya mencari jualan yang memang orang jarang jualan, orang belum banyak yang tahu, orang masih limited. Nah, itu nanti ketika saya di situ saya hadir. Dulu tuh Makaron ID Instagramnya dari 0. Jadi dulu tuh saya pakai sistem follow for unfollow. Terus yang kedua, bagaimana kemudian dengan manajemen karyawan? Terus yang ketiga, bagaimana manajemen produksi? Bahkan saya pernah share di Instagram buat terima refund 100% buat teman-teman semua yang nggak mau antri.